Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di kelas sistem operasi, kita akan bahas materi selanjutnya yaitu algoritma penjadwalan. Kita langsung saja. Nah, algoritma penjadwalan itu berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Nah, jadi prosesnya itu akan masuk ke dalam jatah alokasi dari CPU yang akan mengantri di ready queue. Al- Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Jadi jenis algoritma penyetelan itu apa aja? Oke. Next, FIFO atau first in first out atau FCFS, first come first serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi kelemahannya, waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya convoy effect yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Jadi emang FCFS ini kelemahan terbesarnya itu saat kita menjalankan aplikasi yang sangat besar, dia akan aplikasi yang kita jalankan terlebih dahulu akan dilakukannya terlebih dahulu. Akan tetapi aplikasi yang setelah aplikasi tersebut dijalankan akan nyandat, di mana jika aplikasi sebelumnya belum selesai diproses, dia akan tetap memproses tersebut, tidak bisa melakukan hal multitasking. Oke, next. Gantt chart. Nah, ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan. Yaitu pada 0 ms, P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time rata-rata. Oke, ini kakak serahkan pada teman-teman, bisa dilihat jelas di PPT. Kita next saja. SJF, shortest job first. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai selesai telah diketahui sebelumnya. Mekanismenya sendiri menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Algoritma ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu preemptive jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang sedang berada di ready queue tersebut. Preemptive sering disebut juga shortest remaining time per scheduling. Nah, dan untuk non preemptive-nya, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue-nya. Jadi proses tersebut tidak bisa diubah walaupun itu besar atau kecilnya. Jadi meskipun itu merupakan proses yang mempunyai burst time yang kecil, dia tidak bisa. Jadi itulah sifat dari non preemptive untuk yang SJF. Next, kita masuk ke MFQ, multiple feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, prosesnya akan dinaikkan ketingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dengan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Oke, next kita masuk langsung saja ke ini nanti saja. Langsung saja round robin. Oke, untuk round robin sendiri sebenarnya simple, yaitu algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Prosesnya akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Sebenarnya round robin ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang pertama tadi, yaitu yang first in first out atau FCFS. Tapi round robin ini lebih sistemnya lebih efektif dibanding FCFS. Nah, bisa kita lihat juga penjadwalan round robin merupakan
penjadwalan preemptif, namun prosesnya tidak secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Maka penjadwalan ini disebut prem by time. Jadi dia ngaturnya berdasarkan berapa lama aplikasi itu berjalan. Nah, terus penjadwalan tanpa prioritas. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak proses peralihan sehingga banyak waktu terbuang. Oke, next, langsung saja sini. SRF. Nah, shortest remaining first. Pada algoritma ini, proses dengan waktu pemrosesan terendah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Walaupun proses tersebut baru di antrean proses, selain itu juga proses yang sedang berjalan dapat diambil alih oleh proses yang memiliki pemrosesan lebih sedikit. Proses ini merupakan penjadwalan berprioritas dinamis, yaitu untuk time sharing melengkapi SJF pada SRF. Proses dengan sisa waktu jalan di estimasi terendah dijalankan termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai pada SRF. Proses yang sedang berjalan dapat diambil alih oleh proses baru. Itulah keunggulan dari SRF tersebut dibanding SJF. Oke, kita next. VS, priority scheduling. Oke, priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptif. Pada dasarnya preemptif pada PS atau priority scheduling juga merupakan suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan. Maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu pada non preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Oke, contoh dari PS kakak bisa contohkan untuk di Windows dulu. Nah, untuk di Windows sendiri, kedua aplikasi kakak yang sedang jalan ini, ke-9 aplikasi kakak yang sedang jalan ini merupakan priority scheduling, di mana dengan di mana aplikasi ini memerlukan resource yang bisa dibilang cukup besar, makanya dia diprioritaskan. Jadi bisa kita lihat berapa saja dia makan resource, nggak cuma CPU, memori, dan GPU. Nah, terus untuk prakteknya kita akan melakukan gimana sistem call pada Android. Untuk Linux bisa teman-teman coba sendiri, nanti kakak berikan linknya saja. Kakak akan contohkan yang di Android. Oke, kita gunakan. Kakak akan gunakan Nox Player. Kakak akan buka terlebih dahulu. Apa? Oke, ini dia. Kita buka CMD. Maaf teman-teman, ada kesalahan tadi kakak bikinnya. Oke, kita ulang aja. Oke, kita buka command prompt yang itu akses run as administrator. Oke, kita hijau lagi. Terus kita masuk ke D. Oke, CD. Kita masukkan source yang tadi. Oke, udah masuk nih. Kita mulai yaitu dengan command. Bentar. Kita masukkan VS. ADB cell. Ini command ini untuk akses, untuk kita melihat untuk kita akses ke dalam sistem yang ada di emulator kita. Oke, ini tunggu aja. Oke, kita udah masuk. Terus kita masukkan VS, yaitu untuk di teman-teman ketahui, Android itu menggunakan priority scheduling dalam prosesnya. Jadi untuk algoritma penjadwalannya yaitu menggunakan VS, di mana yang aplikasi yang menggunakan resource terbesar itu akan lebih banyak digunakan. Oke. Di sini kakak akan melakukan trace pada Facebook saja ini. Mana? Facebook kakak cari dulu. Ini Facebook. Kita masukkan trace P. Nah, ID-nya itu teman-teman kalian ambil yang bentar. Kakak cari yang Facebook tadi mana? Nah, ini. Yang 5714 ini. 5714 terus C. Oke, sudah, proses sudah jalan, dia akan stres. Nah, dia akan gini, kita akan melakukan gini beberapa proses. Oke, cukup. Kakak pikir cukup. Nah, dan tara, ini adalah sistem call yang ada di Android. Oke, materinya sampai sini aja.
teman-teman bisa praktekkan, terus teman-teman mengerti sendiri gimana caranya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.